bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih ya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Dan tentunya hari ini sudah awal bulan Juli ya, 1 Juli 2024, gak kerasa nih ya, sudah hampir setengah tahun ya kita melewati 2024. Dan tentunya saya juga berharap bahwa pemirsa setia Sultan TV ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan kelancaran nih dalam beraktivitas. Tentunya saya, Raudloh Rida nih akan memandu Pagi Seru hari ini. Nah kebetulan kerabat saya Dery nih belum hadir, tapi tenang pemirsa, di episode selanjutnya nanti Dery akan membersamai lagi dan juga kita akan ngobrol-ngobrol banyak mengulas berita yang lagi viral dan no kaku-kaku. Nah langsung aja nih kita akan mengulas berita pertama di awal bulan Juli ini terkait dengan bobolnya Pusat Data Nasional. Nah, pemirsa setia Sultan TV ini juga sempat ramai dan sebenarnya ini belum usai ya pemberitaannya karena dari beberapa sumber ini juga dilansir, salah satunya yang bisa pemirsa melihat ini dari kompas.com, Pusat Data Nasional atau PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo dibobol hacker atau peretas. Nah, serangan ini dengan metode ransomware ini mengunci pusat data dan peretasnya meminta tebusan sampai 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 131 miliar. Wow, jumlah yang fantastis. Nah, hal ini juga akhirnya memunculkan polemik nih dari berbagai masyarakat. Karena tentunya kalau berbicara tentang data itu kan apalagi data pribadi itu adalah hal yang sangat privacy gitu kan. Kok bisa sih negara ini sampai kebobolan? Dan kalau kita melihat ada banyak nih fakta-fakta menariknya terkait dengan kebobolan Pusat Data Nasional Indonesia ini. Nah, kalau kita melihat ada juga yang bertanya-tanya nih masyarakat. Terus gimana data pribadi kita? Nah, dilansir dari berita, ahli keamanan siber Alphonse Tanujaya ini mengungkapkan data-data yang diretas tidak diketahui dan tidak bisa dipulihkan atau tidak. Jadi sebenarnya pemerintahannya sendiri itu masih bingung, ini kira-kira bisa diperbaiki atau bisa dipulihkan atau enggak ya. Dan lebih parahnya lagi, dari pemerintahnya pun ini sempat mengeluarkan statement bahwa katanya datanya nggak di backup. Aduh, parah banget nggak sih? Nah, hal ini akhirnya menjadi sorotan. Kalau misalnya kita melihat ya, kok bisa loh sekelas negara yang punya banyak petugas ataupun yang mempunyai banyak karyawan-karyawan yang tentunya sangat-sangat compatible dalam urusan informasi atau tadi salah satunya terkait dengan data, bisa-bisanya loh tidak melakukan backup data-data pribadi masyarakatnya. Padahal ya pemirsa, kalau misal kita pribadi lah, kita kan juga nggak mau ya data-data kita juga tersebar seperti itu. Ya kalau ngomongin backup ya, pasti kan kita juga sering nih. Contoh deh, kalau WhatsApp, ya WhatsApp aja kita backup. Takut sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan terjadi, akhirnya semua pesan, semua kontak hilang ya, akhirnya kan kita bisa backup gitu kan ya. Dan hal-hal lainnya yang menurut kita itu penting, pasti nih kita selaku manusia itu udah punya antisipasi. Ini sekelas negara loh, masa sih nggak punya antisipasi dalam menanggulangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan? Salah satunya adalah ini, peretasan dari Pusat Data Nasional. Nah ini juga sempat disoroti oleh Najwa Shihab. Najwa Shihab itu menyatakan bahwa negara itu memang nggak peduli terkait dengan data masyarakatnya. Suara masyarakat dibutuhkan hanya ketika di bilik demokrasi saja. Nah, kita akan nantikan lagi pemirsa kelanjutannya bagaimana. Tapi kami juga berharap semoga di pemerintah bisa dapat melakukan aksi cepat nih ya, karena ini berhubungan dengan data kita. Nah, pemirsa, kita beranjak ke
berita selanjutnya ini dari Lumajang, Jawa Timur. Seorang santri dinikahi tanpa persetujuan walinya oleh pengurus pondok pesantrennya. Nah, ini juga sempat viral juga nih pemirsa terkait dengan berita ini karena sang ayah sampai melaporkan pengasuh pondoknya itu ke kepolisian. Ini diketahui bahwa sang ayah ini awalnya tidak mengira kalau putrinya ini bisa dinikahkan secara siri oleh pengasuh pondoknya. Dan yang lebih mencengangkan lagi bahwa anaknya ini merupakan belum cukup umur atau masih di bawah umur. Nah, inilah yang memunculkan polemik. Nah, saat ini akhirnya sang pelaku pun sudah dijadikan tersangka dan ini juga sedang diusut lebih lanjut oleh kepolisian. Hal ini juga tentu memunculkan ya pemirsa terkait dengan bagaimana orang tua ini harus lebih peduli terkait dengan kondisi dari putra atau putrinya. Nah, bicara tentang hal ini nih ya, ada banyak sekali akhirnya netizen-netizen ini berspekulasi bahwa nggak mau anaknya mondok kayak gitu. Takutnya ada hal-hal yang seperti ini. Bahkan ada juga yang menyalahkan sekarang pondok tersebut. Nah, ini juga sih sebenarnya yang harus kita evaluasi bahwa ini jangan hanya karena satu pondok akhirnya semua pondok pun salah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat gitu ya, ini ada salah satu hal yang tadi ya intinya komunikasi dan yang lain-lain, dan tentunya kami juga sangat menyayangkan lagi dan lagi sebenarnya kejadian pengasuh pondok yang memang menikahi santriawatinya yang di bawah umur secara siri ini bukan satu kali, itu tuh sudah berulang kali. Entah ya apakah ini memang dikemas gitu ya, ingin menghindarkan zina tapi dikemas dengan hal-hal yang sebenarnya itu kurang pantas. Apalagi kalau kita melihat bahwa santriawatinya tersebut masih mempunyai wali atau bapak kandungnya. Tentu sebagai orang tua ini adalah sebuah kesedihan ketika melihat anaknya ya dalam kondisi yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, ini juga ada gambarnya nih, pemirsa bisa lihat di layar. Ini bapaknya dan juga putrinya ini sedang berada di kepolisian dan melaporkan nih terkait dengan perlakuan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantrennya. Kita doakan agar kasus ini dapat diusut secara clear sampai jelas seperti itu, dan juga ini para pelakunya dapat dihukum sebagai mestinya. Karena tadi ya, entah mungkin ini yang ketahuan baru satu gitu, mungkinkah ada yang lain-lainnya, tapi kami berharap ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pondok pesantren, bagi seluruh orang tua yang memang memondokkan putra-putri tercintanya di sebuah pesantren. Seperti itu. Nah, pemirsa setia Sultan TV. Nah, ini juga ya, ini ada potret dari pelakunya. Namanya ini Muhammad Erik, pengasuh pondok pesantren HBM. Wah, intinya hal-hal keji yang dilakukan kalau semisal berlandaskan atau menggunakan agama sebagai tamengnya itu tidak dibenarkan. Sekali lagi pemirsa, jangan bawa-bawa agama ketika Anda melakukan hal kesalahan, apalagi sampai perbuatan keji. Karena tentunya agama manapun tidak pernah mengajarkan para hambanya atau para pengikutnya ini untuk melakukan kesesatan. Pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.